Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ngaji sedikit-sedikit. Dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Baghdadi beliau mengatakan, "Wa an ba'd al-hukama rahimallahu ta'ala arba'atul hasanah walakin arba'atun minha ahsan." Kemarin kita sudah bahas tentang ini. Ada 4 hal yang baik dilakukan oleh seseorang, dan 4 hal itu jauh lebih baik lagi jika dilakukan oleh seseorang. Dan pada malam hari ini kita dalam satu pembahasan kebalikannya, mafhum mukhalafahnya. Apa itu? Arba'atun gabihah lakin arba'atun minhu akbah. 4 perkara sesuatu yang buruk, tidak baik, akan tetapi jika 4 perkara tersebut dilakukan oleh salah satu golongan yang lain, maka jauh lebih buruk. Apa itu? Yang pertama, ad-danbu minasyabab ghabih wa minasyahi akbah. Dosa kalau dilakukan oleh anak muda itu nggak bagus, tercela, buruk. Tolong monitor ataupun suara saya dinaikin dikit. Kurang bagus, nggak baik, buruk, jelek. Akan tetapi kalau suatu dosa dikerjakan oleh orang yang sudah lebih tua dan berumur, maka dosa tersebut jauh lebih buruk. Ada anak muda mabuk, gak bagus, jelek, haram, tercela. Tapi kalau ada umur 60 tahun sambil nenggak botol, maka jauh lebih buruk. Sama, ada seorang anak muda melakukan kebaikan bagus, ada orang tua melakukan kebaikan baik. Tapi kalau ada anak muda sering hadir ke masjid, jauh lebih baik. Orang tua hadir majlis taklim bagus, tapi kalau anak muda hadir majlis taklim, maka jauh lebih baik, jauh lebih bagus. Begitu pula kata Imam Nawawi mengatakan, menukil dari sebagian ahli hikmah mengatakan, kalau seseorang melakukan satu perbuatan dosa dikerjakan oleh anak muda, maka pekerjaan itu gak baik, pekerjaan tersebut tercela. Tapi kalau orang yang lebih tua melakukan pekerjaan tersebut, maka jauh lebih buruk. Anak muda mabuk, bagus apa enggak? Jadi mic-nya kurang bagus, efeknya nggak enak dengar. Anak muda mabuk, bagus apa enggak? Anak muda mabuk, bagus apa enggak? Terus kira-kira kalau ada orang tua mabuk, konyol apa enggak tuh? Udah bau tanah masih juga mabuk. Lagi sekarang lagi ramai itu. Apa lagunya itu? Apa semuanya? Apa tadi? Ada yang apa? Jamaah laki-laki ada yang apa? Kalau ada yang apa saya kasih mic. Hah? Kalau ada yang apa saya kasih mic, apa enggak? Bentar dapat hadiah dari Kang Jena. Ada yang bisa lagunya? Tapi diganti dengan salawat, bisa? Bisa? Coba yang bisa berdiri. Tapi suaranya harus mendukung, harus bagus. Ada nggak? Coba dimintakan ini keluar nasi. Ada nggak yang bisa? Yang bisa berdiri, yang bisa berdiri. Ya, mama bisa, ibu bisa. Ganti salawat ya. Kamu berdiri. Ini kerudungnya sudah menentukan, masya Allah, ini warnanya warna kanjena, jadi hadiahnya tepat. Ibu dari mana? Dari Kencana. Oh, dari Kencana, masya Allah. Berarti orang sini ya? Ya. Pantesan Jakam, jagoan kampung. Namanya siapa ibu? Bu Neneng Kartini. Bu Neneng Kartini, masya Allah. Umur berapa? Umur 41. 41. Suaminya hadir kagak? Hadir. Bajunya mirip sama Habib Rifki, warna garisnya ini. Masya Allah. Habib Rifki jangan jauh-jauh, Habib Rifki depan. Jadi malu. Kebetulan Habib Rifki belum nikah loh. Saya udah punya suami loh. Sayangnya dirimu sudah menikah. Iya.
Hadirin, coba Ibu Nining Kartini, coba pengen dengar saya suaranya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala wasallam. Suaranya bagus. Masyarakat itu tepuk tangan. Tapi nadanya beda, saya bilang. Nada yang tadi apa? Nada yang tadi? Gara-gara sebotol apa? Enggak tahu. Nggak tahu. Saya bilang tadi kalau suaranya sholawat nadanya diganti, yang tadi apa tadi? Coba jamaah. Gara-gara Kan ada yang versi sholawat ini katanya ya. Ada yang bisa nggak? Tapi karena Ibu Nining Kartini sudah berani buat baca sholawat, insya Allah nanti dapat bonus foto bareng sama wakil wali kota ya. Amin. Nanti Tapi kalau ada suaminya ya? ya iyalah, kalau kagak sama suami nanti jadi fitnah nanti ya. Iya betul. Masya Allah. Anak berapa Bu Nining? Anak 2. Anak 2 paling besar? Umur 21. Umur Hadir loh di sini. Oh hadir, Masya. Muhammad Ibrahim Ramadan. Wow. Pasti anaknya bangga punya orang tua gitu ya. Amin. Mana Ramadan? Ya. Itu Arifin Ilham yang kedua. Arifin Ilham. Muhammad Arifin Ilham. Umurnya 9 tahun. nanti pondokin ya. Amin. Pondokin. Ya, insya Allah. Mau dipondokin tempat Habib silahkan ya. Insya Allah. Baik. Siapa tadi yang bisa yang ganti nadanya? Ayo berdiri. Berdiri ada yang bisa? Oh itu ada tuh kasih. Jangan salah salawat itu ya. Namanya siapa? Tes. Namanya Tes. Namanya siapa? Asa. Coba tarik nafas dulu. Perkenalkan nama aku Okta Ya. dari Baranang Siang. Dari Baranang Siang. Ya. Oke. Ya lirik Habib. Enggak, sebentar dulu sabar. Okta umurnya berapa tahun? 15 tahun. 15 tahun. Hadir Majlis sudah berapa kali di Syababul Khair? Kayak sering. Sering. Istiqomah ya? Iya. Oke, Masya Allah. Biasanya kalau ngaji sama siapa? Ini sama ini. Oh, ini almarhum Bapak Hikmat Syafaat. Bapak Hikmat Syafaat. Dari Tegaga. Tegaga, Masya Allah. Saya pernah sekolah dulu di situ. Ya. Itu guru ngaji, Bib. Oh, iya. Yang bilang dulu PPKM siapa ya? Ngajinya siapa tadi? Okta. Apa? Namanya siapa tadi? Okta. Okta ngajinya berapa orang? Ngajinya. Nggak hadir majlis ini berapa orang? Oh, 8 orang. Oh 8 orang, Masya Allah. Terus jadi penggerak untuk anak muda ya? Ya. Biar contoh untuk anak-anak muda yang lain. Daripada malam mingguan pacaran lebih baik sholawat. Itu moto kita semua ya. Coba saya ingin dengar coba. Versi lawat. Oh coba. Ih, gak apa. Coba liriknya aja nggak apa-apa. Coba diam anak laki-laki diam. Gara-gara sering sholawatan, hidup tenang tanpa beban. Hobi orang yang malu
maaf ya malu. Ari malu kenapa kamu nangtung? Disuruh ya. Disuruh. Ya sudah, nanti dapat hadiah. Ada parfum Haima di sini. Ada parfum Haima nggak di sini? Ntar yang tadi yang dapat itu ntar dikasih. Yang laki-laki ada yang bisa. Sudah, Okta nggak apa-apa duduk. Ada? Makasih Bi. Oh, silakan bangun. Kasih mic-nya. Itu masih cuma satu, kasih lagi. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Namanya Muhammad Zulfikar. Zulfikar. Dari mana Zulfikar? Dari Ciapus Sukamakmur. Dari Sukamakmur, Jonggol? Bukan. Ciapus Sukamakmur. Oh, Ciapus Sukamakmur, masya Allah. Sama siapa datang? Bertiga. Siapa aja? Oh, bertiga. Nggak ada perempuannya? Enggak. Umur berapa? Umur 17 tahun. Masya Allah. Berarti masih sekolah ya? Masih sekolah. Zulfikar sering hadir majlis syababur ya? Sering ya? ya. Istiqomah kan ajak lagi semuanya buat gerakin jadikan Bogor pecinta Nabi Muhammad ya. Insyaallah. Kalau suaranya bagus nanti Habib angkat langsung jadi vokal Ahbabul Mukhtar. Kalau suaranya bagus kata anak-anak masuk kriteria langsung diangkat ikut bareng latihan bareng vokal Ahbabul Mukhtar. Coba pengen dengar. Gara-gara sering sholawatan, hidup tenang tanpa beban. Hobi orang yang sholawatan, pastikan dapat ampunan. Kalau lagi kumpul, pasti sholawatan. Tambah lagi, sholawatan lagi. Masya Allah ada berkahnya kalau hidup sering sholawatan. Kalau Nabi Muhammad. Coba saya ingin dengar Andri. Babang, coba dibantu. Mana Babang? Ikut. Coba ikutin bareng-bareng. Coba ya, saya belum pernah bawakan di majlis. Dan nggak pernah. Coba silakan. Ayo Andri Taulani. Ayo atuh guru siapa lila? Tadi siapa namanya? Zulfikar. Mudah-mudahan senantiasa. Zulfikar itu artinya apa? Artinya pedang. Nama pedangnya di antara pedang Nabi. Mudah-mudahan menjadi anak muda yang bisa mempertajam segala macam kebaikan yang ada di Bogor dan seterusnya. Subhanallah, rijalun. Anak muda zaman sekarang itu calon pemimpin yang akan datang. Maka jadilah sebaik-baiknya anak muda, biar nanti kamu menjadi sebaik-baiknya pemimpin. Coba Babang, mana suaranya? Bang, ikutin coba. Otodidak sekali-kali. Gara-gara sering sholawatan, hidup tenang tanpa beban. Hobi orang yang sholawatan, pastikan dapat ampunan. Lupa lagi. Masya Allah. Ya khair, Zulfikar, mudah-mudahan Allah jadikan antum anak yang berhasil di masa yang akan datang. Ya.
Nanti teman-teman kru tolong carikan 3 buah parfum HMA, kasihkan kepada 3 orang ini ya. 3 orang ini. Baik, boleh duduk ya. Tadi dikatakan kalau ada seseorang, ngajinya sekarang lebih baik ngantainya daripada serius-serius tuhnya. Kalau ada orang tua melakukan suatu dosa, maka jauh lebih kebangetan. Kenapa? Karena mereka sudah secara kondisinya harusnya lebih mendekatkan kepada akhiratnya. Dikatakan kata Nabi SAW, kalau seorang umur 40 tahun sudah meranjak umur 40 tahun, kemudian urusan dunianya lebih condong daripada urusan akhiratnya, maka yang namanya setan niup ubun-ubunnya sambil mengatakan hada rajulun lam yuflih abada, ini orang yang gak bakal pernah berhasil selama-lamanya. Wa iyadu billah min. Yang kedua dikatakan wal ishtighalu bidunya minal jahil gabih wa minal alim aqbah. Seseorang yang awam akan ilmu agama namun lebih menyibukkan di dalam urusan dunianya, itu suatu hal yang tercela, suatu hal yang gak bagus, buruk. Namun kata seorang ahli hikmah, kalau ada seorang paham ilmu agama, ngerti akan ilmu agama, memperdalam ilmu agama, tapi sehari-harinya sibuk dengan urusan dunianya, maka orang tersebut jauh lebih buruk ketimbang seorang yang awam yang disibukkan hanya urusan dunia ketimbang urusan akhirat. Dan kalau itu nggak boleh dong jadi orang kaya, jadi orang kaya sekaya-kayanya, tapi jangan sampai meletakkan dunia di dalam hati kita. Wajib orang muslim, orang mukmin jadi orang kaya itu harus wajib, harus. Akan tetapi jangan sampai harta kita itu, dunia kita itu ditaruh di dalam hati. Kenapa? Kalau dunia dijadikan di dalam hati, maka nanti urusannya akhirat dikesampingkan, dikebelakangkan. Paham? Ngerti ya? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini soalnya dinaikkan lagi monitornya. Wa takassu fi ta'ati min jami'in nasi gabih wa min ulama'i wa talabatil ilm akbah. Malas, seseorang malas di dalam urusan agama dan di urusan ibadahnya, bagi seorang manusia itu jelek. Malas-malasan dalam urusan agama, urusan ibadah, sholatnya malas, puasanya malas, zakatnya nggak mau, sedekahnya ogah. Bagi seorang yang awam, untuk semua manusia itu tercela. Mengentengkan dalam satu ibadah tercela. Akan tetapi untuk seorang yang memperdalami ilmu agama atau seorang ulama, jauh lebih tercela melakukan perbuatan tersebut. Kemudian dikatakan wa tajabbur minal aghniya'i gabih wa minal fudara akbah. Sombong bagi orang kaya itu jelek, buruk. Berbangga-bangga dengan hartanya, memamerkan hartanya biar dibilang seorang sultan, mamerin mobilnya yang mewah, pamerin rumahnya yang megah, pamerin harta-hartanya yang luar biasa berlimpah. Bagi seorang kaya itu perbuatan tercela. Lebih tercelanya lagi, udah miskin belagu, udah miskin belagu sombong. Ini jauh lebih tercela. Hadirin rahimakumullah. Oleh sebab itu, jadilah seseorang yang bisa menempatkan diri kita pada porsinya, pada tempatnya. Ingat 4 ini ilmu, bawa pulang ke rumah baik-baik. Yang pertama tadi apa? Seseorang ya yang melakukan dosa bagi orang anak muda adalah suatu perbuatan tercela, tapi bagi orang tua jauh lebih tercela. Yang kedua yaitu seseorang yang mana dikatakan sibuk dengan urusan dunia, bagi orang awam itu tercela,
tapi bagi seorang ulama atau seorang yang paham ilmu agama jauh lebih tercela. Dan malas di dalam ketaatan bagi seorang yang tidak paham ilmu agama atau orang awam itu suatu perbuatan yang tercela, tapi bagi seorang yang paham dan penuntut ilmu agama atau ahli majlis jauh lebih tercela. Dan yang terakhir, yang keempat, sombong bagi seorang yang kaya adalah perbuatan yang buruk, dan bagi orang yang miskin jauh lebih buruk. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelah saya ada Kang Jenal Mutakin. Ini orang baik, orang Masya Allah, orang luar biasa. Saya mengenal beliau, saya paham beliau, dan saya juga mengetahui tentang kehidupan beliau sedikit banyaknya. Ya, dan beliau ini punya niat yang bagus, dan alhamdulillah ternyata beliau itu komitmen. Ini udah minggu keberapa beliau hadir majlis? Kelima ya, minggu kelima ya. 5 minggu berturut-turut nggak absen, niat benar-benar ngaji. Ya kan, saya bilang kalau Kang Jena sama Kang Dedi mau dapat hatinya Syababul Khair, kudu istiqomah setiap malam minggu datang. Kalau cuma datang sekali doang berarti cari muka doang, betul kan? Tapi kalau istiqomah berarti luar biasa. Minimal sampai masa tenang intifada lah, biar umat ini paham ya. Jadi nanti jadi enak dirongrongnya bareng-bareng semuanya ya. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau ada orang baik itu tantangan cobaannya jauh lebih berat, jauh lebih banyak, jauh lebih susah, jauh lebih sulit. Kang Dedi basis ataupun basicnya sebelumnya seorang yang bekerja di KPK ya, di Komisi Pemberantasan Korupsi. Backgroundnya beliau di situ. Dan alhamdulillah saya nggak pernah mendengar ketika beliau menjadi wakil wali kota sebelumnya itu macam-macam tuh nggak pernah. Bahkan saya tahu mungkin se-Indonesia wakil wali kota yang paling kagak punya mungkin beliau kali, yang sederhana banget gitu. Yang paling sederhana banget gitu ya, mungkin beliau. Sama Kang Jena juga basic sebelumnya juga Masya Allah, bahkan sudah dengar mungkin anak majlis Syababul Khair kalau beliau itu dan mulai dari seorang biasa. Bahkan beliau dikatakan sebelumnya bekerja sebagai seorang satpam. Masya Allah ya kan, satpam. Tapi Allah angkat derajat beliau menjadi wakil ketua DPRD, dan insya Allah Allah takdirkan tahun depan beliau menjadi seorang wakil wali kota yang amanah dan dekat dengan masyarakat. Beliau orangnya humble banget, orangnya humble, sama orang itu luar biasa, supel, gampang bergaul dengan orang yang baru. Makanya saya bilang sama jamaah, kalau habis pengajian Guru Mutin minta foto bareng aja sama dia, saya wakilin, gak usah salaman sama saya, gak usah foto sama saya, jadi fotonya biar sama beliau. Ini saya lihat beberapa kali, hadirin rahimakumullah, ini buat jamaah Syababul Khair. Saya nggak pernah mengatakan ini untuk orang lain, cuman saya hanya mengenalkan saja. Jadi kalau dibilang kok majlis Syababul Khair ini selama 5 minggu berturut-turut selalu membicarakan Kang Dedi sama Kang Jena, ya kan? Bukan masalah membicarakan kampanye, enggak sama sekali. Ini bukan majlis kampanye, mohon maaf, nggak bisa dibilang majlis kampanye, ya kan? Cuman saya selalu mengatakan kalau ada orang baik, kenapa tidak didukung? Saya selalu bilang di mana-mana, majlis taklim itu nomor 2, persatuan nomor 1, urusan wali kota nomor 3. Jangan dijadikan nomor 1, berbahaya, berabe nantinya ya, akhirnya yang ada keributan. Jadi yang dikedepankan ukhuwah, persatuan, kemudian majlis taklim, baru urusan wali kota nomor 3. Jangan dijadikan nomor 1. Hadirin rahimakumullah, Habib kok berpihak, Habib kok mendukung, Habib kok malah mengajak jamaah untuk aktif bersama-sama mendukung beliau. Saya sampaikan kepada jamaah semuanya, zaman sekarang ini harus berhati-hati. Insya Allah, saya yakin, insya Allah, biidznillah, mudah-mudahan husnudon saya nggak salah di antara 5 calon menurut saya pribadi, nggak tahu menurut kalian ya, beliau di antaranya yang terbaik. Semuanya bagus, putra daerah yang baik semuanya baik, bagus, Masya Allah, nggak ada yang nggak bagus.
Tapi menurut saya pribadi, insya Allah beliau yang terbaik. Semuanya bagus, ya semuanya baik, semuanya is the best, putra daerah seluruhnya. Tapi bagi saya, yang saya sudah teliti, yang saya sudah pikirkan matang-matang, yang saya sudah lihat sumbangsih untuk warganya, kedekatan komitmen untuk masyarakatnya, komitmen untuk agamanya, insya Allah beliau yang bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena urusan siapapun yang akan jadi pemimpin yang kalian pilih itu, kalian akan bertanggungjawabkan nanti di akhirat. Itu udah pasti, bakal diminta. Jadi jangan salahin, ya kan? Apalagi kalau orang-orang yang berjalan dengan culas. Saya tadi melihat beberapa status orang, kasihan. Beliau ini punya alat peraga banyak yang disobek-sobek gitu. Nah biasanya kalau orang bager begitu tuh, ada orang yang ketakutan. Hampir 30.000 kurang lebih alat peraga Dedi Rahim, Jenal Mutakin, banyak yang rusak, banyak yang hancur. Bayangin tuh, ya kan? Banyak tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Nah makanya mudah-mudahan kalian semua bisa membantu mengawal. Ya, kalau wali kotanya bagus, minimal setengah tahun sekali atau 1 tahun sekali, ya, yaitu pas bulan Ramadan sama bulan Maulid, bikin Maulid Akbar bareng Syababul Khair di kantor Balai Kota Bogor tuh, halaman depannya, ya kan? Ya, ulah rapi itu jamaah sampai kalau perlu tutup jalan nggak apa-apa, insya Allah bisa. Cap gomik aja tutup jalan, masa Maulid Nabi kagak bisa, ya insya Allah bisa, insya Allah bisa. Dan itu semua insya Allah sudah dipikirkan dengan matang sama beliau, ya. Jadi saya cuma nitip pada warga yang ada di sekitar sini, jangan sampai salah, jangan sampai berpikir yang tidak, benarkan, luruskan dengan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah bareng-bareng siapkan 1 pertanyaan atau 2 pertanyaan yang terbaik, ya. Saya selalu kasih izin buat jamaah untuk memberikan visi misi kalian, yang mana visi misi tersebut nanti dimasukkan dalam program pemerintah Kota Bogor. Jadi kalau mewakili waktu di Setu ada salah satu visi misi yang bagus, itu pertanyaan yang bagus cemerlang, itu nanti dijadikan programnya yang ada di Kota Bogor, ya kan? Jadi program yang muncul daripada Majlis Syababul Khair, ya kan? Kalau Kota Bogor punya visi misi, beliau cerdas, terus sehat sejahtera, cerdas sehat sejahtera, sehat cerdas sehat sejahtera lancar. Wah, masya Allah banyak itu kan. Sehat jamaahnya, sehat warganya, cerdas bukan hanya urusan duniawi saja, juga cerdas urusan akhiratnya, ya. Baik, seperti biasa saya dikomplain sama pengurus majlis, Habib, sama jamaah juga, Habib, ini kok setiap malam minggu udah 5 minggu nggak pernah ngajak jamaah untuk invest akhirat buat pembangunan pondok pesantren. Wah, banyak nih yang komentar begitu tuh, ya kan? Tolong Habib gerakin lagi. Kemarin kita teman-teman tim nangguk dimarahin sama Habib buat nangguk, katanya nggak usah nangguk-nanggukan. Akhirnya dikomplain sama jamaah, kesempatan untuk invest akhiratnya tertunda. Nah, saya mengajak jamaah, silahkan kesempatan niatin pahalanya buat kedua orang tua kalian, buat orang tua kalian, buat orang-orang yang kita cintai, dan untuk memantik pandangan dan rezeki daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.